Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penyan India dari Pendidikan Administrasi Perkantoran A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan poster tentang Hosted Cultural Dimension pada negara Taiwan. Nah, berikut ini adalah poster dari Hosted Cultural Dimension negara Taiwan. Nah, di sini saya akan membahas 6 dimensi Hosted Cultural Dimension pada negara Taiwan. Nah, dimensi yang pertama ini ada power distance atau jarak kekuasaan. Nah, dimensi ini itu berkaitan dengan fakta bahwa semua individu dalam masyarakat itu tidak sama. Nah, dimensi ini itu mengungkapkan sikap budaya terhadap ketidaksetaraan. Nah, jarak kekuasaan didefinisikan sebagai sejauh mana anggota lembaga organisasi yang kurang berkuasa dalam masyarakat atau organisasi di suatu negara itu mengharapkan dan menerima bahwa kekuasaan itu didistribusikan secara tidak merata. Nah, pada negara Taiwan sendiri, dimensi ini tuh memiliki skor yang relatif tinggi, yaitu 58, yang menunjukkan bahwa Taiwan itu mempunyai budaya yang sangat bergantungan kepada hierarki. Nah, ini itu berarti bahwa orang menerima tatanan hierarki ini di mana setiap orang memiliki tempat dan tidak memerlukan pembenaran lebih lanjut. Nah, hierarki dalam suatu organisasi ini dipandang sebagai cerminan ketidaksetaraan yang melekat. Nah, ketidaksetaraan hak antara pemegang kuasaan dan rakyat biasa, kemudian juga pemimpin yang bersifat direktif dan juga berkuasa penuh dan mengontrol segalanya. Nah, ini juga pemimpin yang haus akan rasa hormat. Kemudian dimensi kedua yaitu individualisme. Nah, isu yang mendasar yang akan dibahas oleh dimensi ini itu adalah individualisme yang lebih menekankan kepada sejauh mana tingkat saling ketergantungan di dalam suatu masyarakat atau organisasi terhadap satu sama lain. Nah, hal ini tuh berkaitan erat dengan cara seseorang melihat citra diri masing-masing pribadinya sebagai saya atau kami. Nah, dalam masyarakat yang individualis, biasanya orang hanya berfokus kepada diri sendiri dan keluarga inti. Nah, sedangkan masyarakat yang kolektivis itu lebih melihat kelompok sebagai bagian dari mereka. Nah, pada negara Taiwan ini itu memiliki skor 17 pada dimensi ini, yang artinya masyarakat Taiwan itu merupakan masyarakat yang kolektivis. Nah, hal ini tuh diwujudkan dalam komitmen jangka panjang yang erat dengan anggota kelompok. Nah, baik itu keluarga, keluarga besar, atau hubungan yang luas. Nah, loyalitas dalam hubungan kolektivis ini adalah dengan mengesampingkan sebagian besar aturan dan peraturan masyarakat lainnya. Nah, masyarakat seperti ini itu memupuk hubungan yang kuat di mana setiap orang itu bertanggung jawab atas sesama anggota kelompok mereka. Nah, dalam masyarakat kolektivis ini, sebuah pelanggaran itu akan menyebabkan rasa malu. Nah, hubungan atasan dan karyawan juga dirasakan dalam istilah moral, yang berarti itu hubungannya itu seperti keluarga. Selanjutnya, dimensi yang ketiga ada masculinity versus femininity. Nah, maksud dari dimensi ini, masculinity itu yaitu dalam suatu masyarakat atau organisasi yang itu mereka lebih didorong oleh suatu persaingan, pencapaian, dan kesuksesan. Nah, dengan kesuksesan tersebut itu akan menentukan pemenang atau yang terbaik di bidangnya. Nah, berbeda dengan masculinity, femininity itu lebih menekankan bahwa nilai-nilai kehidupan itu lebih didominasi oleh kepedulian antar sesama. Nah, dimensi ini tuh menekankan apa yang memotivasi seseorang ingin menjadi lebih baik atau masculinity, atau menyukai apa yang mereka lakukan atau femininity. Nah, pada dimensi ini negara Taiwan itu mendapat skor 45, yang berarti menengah yang lebih rendah. Dan dengan demikian itu dianggap sebagai masyarakat yang sedikit feminim. Nah, di negara-negara feminim fokusnya adalah pada bekerja untuk hidup. Nah, para manajer berjuang untuk konsensus, orang-orang menghargai kesetaraan, solidaritas, dan kualitas dalam kehidupan kerja mereka. Nah, konflik yang diselesaikan dengan kompromi dan juga negosiasi. Nah, insentif sebagai waktu luang dan fleksibilitas cenderung lebih disukai pada negara Taiwan ini. Nah, kemudian juga negara Taiwan itu fokus pada kesejahteraan. Nah, manajer yang efektif adalah manajer yang suportif
dan pengambilan keputusannya juga diambil melalui keterlibatan. Selanjutnya, dimensi yang keempat ada uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian. Nah, dimensi penghindaran ketidakpastian ini itu berkaitan dengan bagaimana cara masyarakat itu menghadapi kenyataan bahwa masa depan itu tidak pernah dapat diketahui. Nah, ambiguitas ini membawa tingkat kecemasan dan budaya yang berbeda-beda dari setiap negara sehingga menjadi kultur yang berbeda tentang cara mengatasi kecemasan ini. Nah, sejauh mana anggota masyarakat atau organisasi merasa terancam oleh situasi ambigu dan tidak diketahui. Nah, pada dimensi ini negara Taiwan itu mendapat skor 69. Nah, dengan demikian itu memiliki preferensi tinggi untuk menghindari ketidakpastian. Nah, negara-negara yang menunjukkan penghindaran ketidakpastian yang tinggi itu mempertahankan kode keyakinan dan perilaku yang kaku dan tidak toleran terhadap perilaku dan gagasan yang tidak ortodoks. Nah, dalam masyarakat Taiwan ini ada kebutuhan emosional untuk aturan. Nah, bahkan jika aturan tersebut itu tidak pernah berhasil. Nah, waktu itu adalah uang. Nah, orang memiliki dorongan batin untuk sibuk dan bekerja keras. Presisi dan ketepatan waktu adalah norma. Inovasi dapat ditentang. Dan juga keamanan adalah elemen penting dalam memotivasi individu. Selanjutnya, dimensi yang kelima ada short term versus long term orientation atau orientasi jangka panjang. Nah, dimensi ini itu menggambarkan bagaimana cara masyarakat memelihara hubungan masa lalu yang dimilikinya dengan tantangan yang akan dihadapi pada masa kini dan masa depan nanti. Nah, hal ini itu nantinya akan menciptakan dua cara pandang yang berbeda, yaitu normatif dan pragmatis. Nah, masyarakat yang normatif ini akan memiliki kecurigaan yang tinggi karena perubahan yang terjadi bertentangan dengan nilai atau tradisi yang mereka punya selama ini. Nah, sedangkan masyarakat yang pragmatis itu lebih melihat bahwa kebenaran akan sangat bergantung kepada konteks, situasi, dan waktu. Nah, masyarakat pragmatis ini akan lebih memiliki kemampuan menyesuaikan tradisi atau nilai yang dimiliki terhadap kondisi yang berubah-ubah dengan mudah. Nah, pada dimensi ini, negara Taiwan itu mendapat skor 93 yang menjadikan budaya orientasi jangka panjang yang pragmatis. Nah, masyarakat dengan orientasi ini itu menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan tradisi dengan konteks modern, yaitu pragmatisme. Nah, masyarakat Taiwan ini percaya bahwa kebenaran sangat bergantung kepada konteks, waktu, dan situasi. Nah, masyarakat Taiwan dapat menyesuaikan dengan mudah yang dinamis berubah-ubah. Nah, kecenderungan yang kuat untuk menabung dan berinvestasi yang dilakukan dengan tekun untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, selanjutnya dimensi yang terakhir, dimensi yang keenam ada indulgence, yaitu kesenangan. Nah, dimensi ini itu lebih menekankan bagaimana orang-orang itu mengontrol keinginan mereka dilihat dari nilai yang mereka dapatkan selama hidup. Nah, kontrol yang relatif lemah dapat digolongkan ke dalam indulgence yang relatif kerasa akan dimasukkan ke dalam restraint. Nah, masyarakat yang memiliki sifat restraint ini lebih cenderung kepada masyarakat yang sinis dan pesimis, dikekang oleh norma-norma sosial yang berlaku. Nah, sedangkan masyarakat yang lebih ke arah indulgence dapat mengontrol dan lebih bebas dalam bertindak. Nah, dalam dimensi ini, negara Taiwan itu memiliki skor yang sangat sedang, yaitu 49, yang tidak menunjukkan preferensi dominan pada dimensi ini. Nah, dimensi ini itu memiliki kecenderungan masyarakat yang pesimis dan sinis. Nah, budaya pengekangan sangat lekat dan menempel pada masyarakat Taiwan. Dan juga masyarakat Taiwan dengan orientasi ini memiliki persepsi bahwa tindakan mereka itu dikekang oleh norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.